Ya, kalau ngomongin Parisan, kita juga mau ngomongin dari Paris yang menggelar, tapi nggak ngomongin Olimpiadanya. Ini kita ngomongin bagaimana Paris Saint-Germain yang kemarin justru kalah dari Dortmund bermain di kandang nih. Dortmund lawan PSG jadi satu penampilan terbaik dari Dortmund kemarin, karena ini nggak ada yang memprediksi Ya. Dortmund sejak dari fase grup, fase knockout tiba-tiba sekarang ada di sini. Kok bisa Dortmund bisa menampilkan permainan seperti ini di Termasuk kita pas hari Rabu? kemarin bilang bahwa ini bakal kesulitan Dortmund menghadapi flash kecepatannya kecepatan Mbappe. dari dan Ya. kayak yang gue bilang juga bahwa waktu menghadapi Barcelona yang berani take on player cuma Barcola doang. Iya. Dan kemarin juga begitu, akhirnya ini pemain pada cepet-cepet tapi nggak ada yang mau take on pemain itu. Gue takut si pemain-pemain kayak Hummels bakal kerepotan, lo malah jadi bagus. malah jadi man of the match. Malah man of the match ya. Segimana Iya kan, jadi emang buat gua, aneh banget bola udah. ini ada yang salah dengan PSG dan ya gue gak ngerti ya nanti apa mungkin gara-gara ini main di Western Valen jadi apa namanya Yellow wall, benar-benar. Cuman secara permainan kemarin kayak main basket lu, ntar bola di sini cepet banget gitu, dan peran end to end banget Mas, dan pemain tengah itu tujuannya cuma buat ngadepin second ball doang. Abis itu serang lagi. Jadi buat gua semuanya bisa menang, cuman kemarin ya lebih tajam kebantu sama seorang pemain Inggris bernama Jadon Sancho ya. Wih, 2 assist, 12 hampir touch ya. hampir hat-trick assist dia. Dribble sukses. Ya. Hampir. Hampir. Ya, iya. Finishingnya aja. Finishingnya. Lo kan sebagai pembenci Ten Hag nih, berarti Iya. terbukti ya Ten Hag ya salah. Ya kan lihat dong gitu. Iya. Itu kemarin yang lo bikin reels, Iya. yang si Jenner, Iya. itu kan aiming for full crook kan? Iya, Iya kan? iya, Iya. benar. Jadi apa namanya, dia benar-benar nggak kelihatan. Dia juga udah berumur kan sih ya, lumayan umurnya ya. Lumayan. 30. Late bloomer lah. Late dia. bloomer dia Bloomer, ya. dan ya dibilang bagus banget juga enggak, cuman ya diutilize dengan tepat lah gitu. Tapi top score Bundesliga Tahun lalu. 16 gol ya? Tahun lalu ya. Tahun lalu kan? Dari Werder Bremen ya. Iya. Dia Tapi cuma dia berapa? 15 apa? Iya, 16 16 lah. Ya, Tapi dia 16. timnas akhirnya kan. Yang dia ya akhirnya kan menjustifikasi pilihan dia di timnas Jerman karena kan memang Jerman nggak punya bomber yang betul-betul nomor 9 setelah terakhir mungkin Miroslav Klose ya, yang paling sering kan Gomez. dulu kan banyak banget mereka Gomez lah, Jangkar lah, segala macem lah, tipenya yang predator yang betul-betul Jago bola atas juga. bola atas. Dan ya semula Werner sempat diproyeksikan untuk menjadi itu. Rencananya. Tapi nyata. lagi nggak diharapkan kok bagus, lagi diharapkan kok jelek, Iya. nggak pernah konsisten gitu. Ya Füllkrug juga sebetulnya di timnas juga angin-anginan. Di Dortmund pun dia juga nggak menjadi pemain yang langsung bisa nyetel ketika datang kan. Ganti Haller dia. Orang kan begitu si Haaland cabut kan emang struggling nih si Dortmund untuk mencari bomber kan struggling banget. Karena biasanya selalu ada, setiap kali ada nomor 9 yang cabut dari areanya Lewandowski selalu ada yang bisa Iya, ya, Aubameyang, lalu si gitu. Haaland terakhir, Haaland begitu Haaland cabut, ya kan mereka bersandar pada Moukoko menjadi salah satu top scorernya pada waktu itu. Haller datang belum bisa nyetel. Iya. Satu lagi siapa ya? Adeyemi ya? Iya. Adeyemi Adeyemi kayaknya juga. datang Mobilnya berbarengan. juga sempet kan di Mobilnya Dortmund. juga Datang berbarengan nggak bisa juga ada, produce itu. Ya Füllkrug memang harapannya bisa mendatangkan itu, tapi ketika datang ternyata dia belum bisa. Musim lalu justru si Haller yang bagus kan, Iya, yang bisa Lumayan. memberikan kontribusi. Tapi ya inilah pemain yang seperti Aldi bikin di Reels ini nggak kelihatan, tapi tiba-tiba ketika lo dapat bola Efektif. dia bisa menjadi pemain yang efektif in decisive moments. Ya. Dan all about itu kan Liga Champion tuh kan momen-momen Makanya City datengin Haaland. detail seperti itu yang bisa membedakan lo dengan yang lain. Kemarin kebetulan Dortmund punya itu, tapi apakah dia nanti di kandang PSG bisa. kandang PSG bisa? Gue sih sanksi. Gue ngelihat PSG juga kayaknya belum the best pemain dimainin semua gitu. Asensio masih disimpan, Kolo Muani juga baru dimasukin di babak kedua. Emery juga kemarin gak dimainin juga. Si Lee Kang-in kadang-kadang bisa memberikan kontribusi dari kecepatan, gak dimainin juga. Jadi masih banyak stok. Kemarin gue lihat dari lini cadangannya yang tidak dioptimalin sama Luis Enrique. Ya berarti PSG bukan hanyalah tim Mbappe dan Dembele doang dong, karena kemarin kan Dembele Mbappe ada gitu kan, tapi ternyata impactnya nggak sebesar itu. Apa memang itu hanya menunggu perform of the day dari kedua orang itu pada akhirnya PSG bisa berkontribusi gitu? Kalau Dembele kan lo tahu dia bakal jadi kayak apa ya kan, dia bisa bagus tapi nggak ada end product. Ini kan yang kemarin terlihat seperti itu. Kalau Mbappe mungkin dia lebih baik main di kiri kemarin ketimbang Barcola karena ketika dia punya bola, dia memegang possession dengan lari-larinya dia cut inside dari kiri kan pasti bisa memberikan lebih, karena kemarin Schlotterbeck juga mainnya bagus banget Tumben di juga bagus. belakang. Si Hummels sampai bikin IG story memuji dia. Ini orang kurang dapat dukungan nih dari kalian semua, padahal dia bagus. Tapi masalahnya bagi PSG nanti lini
belakangnya terutama yang sektor kiri karena Nuno Mendes kan kemarin jadi korbannya Bulan-bulanan Sancho. Lukas juga Habis itu ACL Lukas ya. ACL. Nah, di poros ini yang bisa jadi penentu untuk laga nanti. Tapi ya Sancho sih sebenarnya buktiin kalau dia nyaman, if he's at his environment yang mendukung dia capable kayak gitu. Ya dia bisa tampil di Wembley nanti Dia masih ada siapa sih mungkin belakang? Skriniar ya? Masih ada ya? Skriniar yang udah Skriniar tapi mulai kan bully-bully lagi juga kan katanya. rada declining. Dan ini kemarin kita juga bahas bagaimana lini belakangnya. Ya memang ada beruntung juga ya kan beberapa kali kena ada tiang juga. dan lain-lain ya. Tapi secara XG against sebenarnya Dortmund rada riding the luck juga mereka nih sepanjang turnamen. Tapi 11 pertandingan terakhir mereka nggak kalah di Signal Iduna dan kemarin juga Jamie Carragher nunjukin ya betapa gilanya supporter Yellow di tribun Yellow Wall itu. 19 Termasuk dia sendiri ikut gila. wawancara Teller goblok banget udah berapa poin 31 8 touches, ya. kocak banget kocak banget tuh. Dia bilang si Kate Abdo kan si Jadon Sanchez 99 touches, Touches. dia 16 touches. jauh banget ya. Nah, kalau ngomongin soal Jadon Sancho, tadi kita sempat udah menyinggung sama soal Jadon Sancho, perdebatan dari para pandit, ada juga yang memuji, ada yang bilang mungkin juga ya ini cuma 1-2 match doang yang dia bisa keluarkan, tapi di konsistensi masih perlu dipertanyakan. Gue soalnya jarang juga melihat Sancho begitu kontribusi di Bundesliga di musim ini. Mungkin ada 1-2 match tapi nggak begitu banyak, dan kemarin mungkin jadi yang benar-benar outstanding karena 12 touch dan juga berapa kali 12 take on yang dribble buat one orang itu ya. kocar-kacir. Tapi apa iya sebagus itu menurut lo di musim ini Sancho? Musim ini enggak. Ya Kalau kan? soal membahasnya musim enggak. ya. Cuman apakah dia sejelek itu? Enggak juga. Apakah dia punya work ethic yang serendah Ten Hag bilang? Ya enggak juga terbukti kan. Di Dortmund loh rajin-rajin aja gitu, work ethicnya luar biasa. Dia tahu harus kapan Dan, harus take on. dan berani take on. Nah, itu dia, makanya. Di MU dia nggak berani take on. Nggak berani take on gitu loh kan. Bedanya Dia kapan nggak harus cukup berani, pede. kapan dia want to dia lari masuk, dia juga berani. Work ethicnya ada. Berarti yang salah siapa? Pelatihnya Panji lah. Pelatihnya Panji. Di Bedebah. Oh bukan. Gitu loh. Jadi terbukti kan, maksud gua ini pemain nggak nyaman di MU gitu loh, dan sampai akhirnya dia berani ngomong bahwa itu semua bohong. Berarti emang dia udah nggak ada pilihan bahwa jangan gue yang sudutin. Gue bukan scapegoat nih. Kalau gue cabut gak ada masalah gitu loh. Gue ada tempat yang bisa nampung gue di Jerman sana, dan gue happy. Dan lu lihat kan, lu bisa nggak masuk Liga Champions, gue bakal main di Wembley. Ya. Karena selalu pertanyaan ada dua. Pemain So gue yang- Ten Hag. Pertanyaannya kalau misalkan pemain nggak perform, apakah pemainnya yang nggak bisa beradaptasi dan juga pemainnya nggak bisa mengimplementasikan taktik dari pelatihnya, atau pelatihnya yang nggak bisa memaksimalkan dan bisa memberikan kepercayaan, rasa nyaman kepada pemainnya? Menurut lo 3, lingkungan juga Ji. lingkungan juga yang sudah toksik ya? Iya. Kalau Kalau gue gua bilang bilang pemain itu- bagus di MU juga jadi jelek. Iya sering. kan? Nggak bisa lingkungan. berdiri sendiri sih, Iya, pasti pasti ada berkaitan, kohesnya. ada Iya. kaitannya, Iya. benar. Tapi biasanya tetap ada yang paling besar, ada yang Iya. lebih dominan, ada yang pendukungnya, ada yang paling ketiganya. Menurut lo mana yang paling kerasa di Sancho waktu di MU? Ya relationship-nya dengan Ten Hag sih pasti sih. Pelatih Karena dan dari man- awal man- udah man managementnya Iya, Ten Hag man menurut management. gua. Dah, bener. You cannot equal ya perlakuan terhadap setiap orang tuh sama kan nggak bisa. Iya. Lu gimana ngegandeng orang umur 60 tahun, Iya. cara ngomong ke anak umur 18 tahun kan beda. Beda. Pasti pendekatannya. Nah, gue nggak tahu apakah dia ingin menunjukkan kualitas dia sebagai pelatih yang berani ngebuang Ronaldo. Terus ya. This is me gitu, gue yang in charge gitu. Tapi kan akhirnya merugikan tim lo, menurut gue ya. Ketika Garnacho nggak bisa perform, lo mau milih siapa lagi gitu kan? Iya. Ketika pemain-pemain yang sudah menjadi pilihan lo pilih, tapi masih perlahan-lahan mulai nggak perform, lo nggak ada alternatif lagi untuk bisa mengganti itu. Sementara Sancho ngebuktiin kan, Ya, di decisive moments dia bisa melakukan itu, nyampe semifinal lo Liga Champion, even MU aja nggak, Dortmund loh. even MU aja nggak lolos dari grup gitu kan, dia bisa ngebantu timnya untuk melakukan itu. Gitu. Nah, tapi kalau ngomongin dari sisi kemungkinan dia musim depan, menurut kalian tergantung Ten Hag di sana, atau menurut kalian masih ada kemungkinan Ten Nggak Hag? mungkin dia bertahan di MU. Nggak mungkin. Kecuali Ten Hag cabut. Kecuali Ten Hag cabut ya. dan Kalau buat gua di umur kayak Sancho gitu kan, bahwa lu bisa perform di Dortmund, lu masih mungkin main di timnas Inggris gitu. Buat gua lu reguler di Iya. Dortmund, lu Yang bisa dia nyaman, dia udah tahu dari umur berapa, 17 tahun iya, 17 katanya. tahun dan Kayak Jude aja. kayak Jude aja gitu, dan mungkin dari Dortmund menjadi langkah Sancho bisa ke tim yang lebih besar lagi mungkin. Dan City. keuntungannya dengan Dortmund menang kemarin kan ngunci slot
kelima itu tuh Iya, untuk betul. Jerman. Liga Champions Koefisien Jerman Liga- Bundesliga. Iya. Jadi Dortmund kan sekarang peringkat kelima nih. Masuk. Iya, jadi masuk. Jadi Iya. ya udah mereka dapat duit Liga Champions mereka musim depan itu Iya. salah satunya akan Buat dipakai Sancho. untuk ngikat Sancho atau Ian Madsen atau dua-duanya. Madsen juga. Ian Madsen Bagus dari dua-duanya Chelsea juga bagus Iya, gitu. kepake. Jadi kepake dua-duanya. Bungkus lah Sancho 50 juta. Enggak nyampe 27. Berarti lo udah pasti nggak lolos Liga Champions. Jual Ya? rugi. Iya, pasti. Iyalah, biarin aja. peringkat 5 Ya, kan tinggal dapat. ini tinggal Aldi sama Coach Justin aja. Enggak, udah. Spurs. Liga udah. Liga Eropa Spurs nggak bisa diandelin, Spurs. Dia Liga Eropa pun harapannya juara FA. Kan gue bilang Karena di Liga kayaknya. udah nggak relevan bahas MU masuk Liga Champion, nggak Iya, susul benar. Chelsea aja Enggak, udah di bagus. Eropa pun lewat Liga kayaknya masih sulit juga udah. Masuk lah, FA juara. Kalau juara FA. Juara. Malu Ji, gila. juara, Ji. Enggak. Tapi kalau- tapi tetap runner up-nya yang disuruh lolos ya. Ya kan? Kalau Oh kan, oh iya. Oh iya, jatah, udah, jatahnya nggak lari ke runners up dos. Kalau setahu gua. City-nya lolos, Jadi jatahnya Kayaknya berkurang. jatah ke Liga deh. Jatahnya berkurang jadinya. Bukan ke Liga. Iya kayaknya ya. dulu Nanti sih harus runner up dicek deh. soalnya. Sempat Iya. Everton Nanti kan, harus dicek yang deh, juga iya, harus Liverpool dicek juara dulu. bertahan. Oke, tadi ngomongin dari Liga Champions bersama PSG dan juga Dortmund, ini juga dari tim Jerman lainnya ada Bayer Leverkusen yang begitu perkasa. Bisa juga dia sudah mengukuhkan sebagai juara Jerman, tapi di Eropa pun juga dia sekarang bisa menunjukkan keyakinannya ada di kekuatan di Eropa. Menang lawan Roma 2-0, apakah dia kekuatannya bukan cuma jago kandang doang, ternyata juga jago di Eropa. Way bagus dia dua Leverkusen, dan sebenarnya kelihatan sekali kemarin Leverkusen sedikit menurunkan kekuatannya lah gitu, nggak bermain Kayak main rondo mereka kemarin. iya kan, mainnya udah santai banget gitu mainnya, makanya golnya kan cepat, abis itu gol menit-menit akhir. Sejauh itu ya, De Rossi yang katanya begitu, wah bang. Ya gitu. nggak fair. De Rossi bagus. Iya, iya. Cuman lawannya Leverkusen jauh lebih inilah Kan, gitu. De Rossi tim yang dengan sama, Roma tapi tahun lalu dipegang Mourinho ke final. Iya, benar juga, ya. Iya. kan ijo itu mah. Apanya? Conference League. Conference kan? Oh, semifinal. Oh, Europa League ya. Oh iya, benar. Dia ngalahin Leverkusen. ngalahin apa sih? Leverkusen Leverkusen untuk sampai ya? ke final. Oh, Kan udah iya. dilatih Alonso juga Iya, walaupun di di paruh musim akhir-akhir. terakhir. Oh, balas dendam lah intinya. Iya. Iya, cuman ya beda lah levelnya lah. Leverkusen bagus banget lah. Jauh Bagusnya banget. dan apa suatu bukti tadi Aldi bilang ini tim yang di laga tandang selalu bisa mencetak gol. Jadi dia bisa cetak gol di Olimpico itu bukan sebuah kejutan karena dia selalu bisa mencetak gol. Sebaliknya Roma juga selalu bisa mencetak gol di Olimpico. Harusnya seperti itu. Cuman kemarin betul-betul outclass sih, nggak ada jawaban. Semua pemain megang bola enak banget, semua pemain bisa dioper. Kayaknya lo nggak pilih-pilih mau ngoper siapa, semua pemain menjalankan prestasinya sistem itu bagus, perannya bagus. Ya walaupun gol pertama ada blunder dari Karsdorp ya, kan Karsdorp udah lama juga nggak main di sisi kanan. Biasanya kan si Ceng siapa tuh? Turki tuh. Iya, Iya. ya itu yang dia dapat kartu merah di pertandingan terakhir lawan Milan, dia dapat kartu merah, jadi dia nggak boleh main. Dimainin oleh si Karsdorp, udah lama nggak main, ya udah akhirnya ada miskoordinasi, maksudnya mengumpan ke Smalling, ya kepotong sama Grimaldo. Ya Grimaldo sama Wirtz dapat bola kayak gitu, ya udahlah habis sama mereka. Sebenarnya Leverkusen bisa unggul lebih banyak sih ya. Lebih Frimpong. banyak, iya. Frimpong tuh Iya. udah head to head sama lawan. Andri juga nembak berapa kali Iya. di tepis. Dan berkali-kali Leverkusen membuat orang tuh kegocek gitu ya. Kemarin gue ingat banget ada beberapa media sosial yang sudah mengupdate Leverkusen akhirnya kalah ya. Udah ditulis. Ternyata dicoret. Dicoret itu kan karena menit 90 plus 7 di akhirnya kan. termasuk BR ya? Iya. Termasuk BR Iya, dong. dong, Jasa gue Lord, lupa, iya. jadi gila itu Lo gocek. ganti Karena deh mereka berapa postingan lo itu. Ini benar-benar jangan Until jangan the nonton end Leverkusen banget nggak ya, sampai habis jangan gitu sampai, kan. iya, Jangan betul berhenti nonton sekali. Leverkusen sampai Oh, habis. menghentikan unbeatennya Unbeaten, di iya. Liga 90 plus Iya. 4, 90 plus 6. Iya. Pastikan nonton Leverkusen sampai Gua habis. sama. Yes. Janganlah kayak menjadi pekerja instan yang ini udah pasti kalah langsung diupdate gitu kan sebagai pekerja media sosial, admin sosial media. Nah, kalau menurut kalian lawannya ya kelihatan lebih memungkinkan di final nanti antara Atlanta atau Marseille? Satu sama ya kemarin ya? Seri. Satu sama tapi di Marseille. Golnya ya. bagus banget sih. Dua-duanya Bamba. bagus sih. 50-50 gue masih. Atlanta bisa mengalahkan Liverpool mungkin dendam. Itu mah Liverpool yang jelek. Liverpool yang jelek. Iya dong Mas, Tapi, itu ya, yang ya, Liverpool ya. jelek Tapi dong. Atalanta di turnamen ini cukup inilah apa efektif All lah out, gaya iya. mainnya. Iya. Maksudnya nggak banyak peluang tapi bisa dimaksimalin peluang-peluang itu. Apa first time-nya bagus, ya golnya Skamaka kayak gitu. Pemain-pemain yang tadinya nggak kita anggap lagi ternyata bisa perform di Atalanta, ya mungkin di liganya masih bisa ke peringkat 5 loh dia. Masih bisa. Beda 2 poin, one game in hand kan Iya, sama masih bisa, sama masih Roma. dekat kalau Mereka jaraknya. bisa naik ke Liga Champion bahkan. Bolonya bisa berapa? main Liga Bolonya 4. Bolonya 4 deh. Bolonya kan kayaknya, 4, 5-nya Bolonya saat sudah ini aman. saat ini Roma, 6-nya si Atalanta tapi Iya. beda 2 poin tapi one game in hand si Atalanta. Bolonya ya. Iya, iya. Gitu. Masih Jadi, ada rebutan. Yaudah, jadi finalnya kalau berarti- kesempatan
menurut gua sih kayaknya Atalanta sih. Finalnya kalau nggak Marseille sama Leverkusen aja ada 2 ex Arsenal, Aubameyang sama Yes. Saka. Iya, Ex Arsenal derby. Saka bisa kayak gitu ya. Iya kan? Gila mainnya. Bagus Saka. dong. Kesel saya. Oke, kita pindah dari Leverkusen dan juga Roma, kita pindah ke sedikit Liga Champions fase jeruk ya, atau Conference League, di mana Aston Villa yang kemarin kayaknya di Liga lagi mantep di posisi tiket Liga Champions, kok kemarin boyok lawan Olympiakos yang kayaknya kita udah lama nggak dengar Olympiakos yang dulu suka menjadi tim penjegal di Liga Champions, sekarang ada di posisi rasa melon ini. Menurut kalian Aston Villa gimana? Apakah mungkin terlalu naif ketika bermain dengan filosofinya Unai Emery yang kadang-kadang terlalu bermain high defensive line dan lain-lain? Iya, kadang-kadang ya transisi itu menjadi senjata yang bisa mematikan mereka sih. Counter Iya. gampang Dia kadang-kadang. kan 2-0, 2 sama dulu ya. Iya. 2 sama dulu tapi ya Habis itu penalti. habis itu Nah, dapat kita kayak gitu. penalti. Ada penalti gagal juga. Gagal Douglas Luiz. Ya sebenarnya kayak si Unai Emery bilang di di pre-matchnya bahwa ini Villa udah 42 tahun kita nggak merasakan final competition. Sekarang kita kasih memori baru lah kepada para pendukung Villa. Baru setengah jam ketinggalan 2 gol. Karena nggak guti bening dia. Nggak guti bening dulu. Kesalahan guti bening. Malam kali itu ya. Kesalahan perkiraan. Dan ini susahnya karena nanti mereka itu leg kedua akan dimainkan di laga antara Brighton away dan Liverpool home. Sementara capek mereka tuh. perlu banget untuk consolidate peringkat 4. Jadi kayaknya sih udah Mereka pasti beda lepas berapa sih? ini. 6 poin kan? 4 lepas. Enggak, lepas pertandingan Mereka sama Olympiakos. Spurs beda Karena- berapa? 7 poin. 3 poin. Iya, Enggak. Bukannya masih rada kemarin ada setelah poin. Spurs kalah Oh kemarin. iya, Spurs Kebawahnya itu kalah. rada jauh, ke bawahnya Oh rada iya, jauh. Tapi bener. mereka kayak perlu 7 poin. 1 atau 2 kemenangan lagi untuk mastiin. At least 3 lawan poin Brighton. bener. 3 5-7. poin. Tottenham minus game. Oh 7 Iya. poin. Sambit. Jadi jauh banget dari Liga Gua kira 67 ke 70. Ini kayak Carragher, kayak ini ya. Kayak 67 Carragher 60. jauh ya. 67 ke 60 iya. Iya. Ya 7 poin. Gagal sudah. Gue bilang udah nggak mungkin. Dia menang Spurs sekali juga udah peringkat aman, 4 Ci. udah Iya nggak iya mungkin. makanya itu harus Satu di doang. antara Brighton apa Liverpool Iya, ini. Brighton Kalah sama Chelsea. Brighton lagi Goblok kayak gitu. gini, iya bener. Tapi apa mau riskan, apa mau resiko? Tapi ya kita nggak pernah boleh underestimate Emery lah dalam cup competition. Iya, ya. Cup Iya, Ini sebenarnya. jagoannya. Oh bukan nih. Mas, kalau Europa League boleh. Kalau Conference League kita boleh. Sama bukan kali. turnamennya. Kan pemain Iya, gue iya. juga. Gue juga. Kecuali Liga Champions Oh, dia nggak Olympiakos magisnya loh. bukan Cuman dia. di Arsenal aja dia nggak bisa dapet. Di Villarreal dia dapet kok. Sevilla juga. Iya, Sevilla Villarreal apalagi? bisa dapet. Di Sevilla Paris? udah berkali-kali. Di Paris ya di cupnya mereka dapet Iya. di Cup de France gitu-gitu dapet. Oh nanti di leg kedua juga Emi Martinez balik, kemarin kan Olsen ya. Iya, Olsen. Olsen. Ternyata Iya, Olsen Olsen. rada shaky banget, jauh banget. Oke itu Padahal ya. Emi kan juga shaky. Dari Iya benar. Jadi dia suka shaky-shaky. Gue sih nggak tahu Olympiakos di mana bagusnya sih jelas. Gue nggak tahu bagusnya di Dari mana. Liga Champions dan juga Europa League sudah dibahas, sampai yang rasa melon sudah dibahas. Gue mau ngasih info lagi kalau nggak cuman DPI punya jersey DPI, tapi juga punya Timnas React yang punya jersey spesial kerjasama dengan kolektor jersey Timnas Indonesia atau KJT. Ini dia desainnya. Jadi filosofinya adalah patternnya terbentuk dari ragam motif populer jersey tim nasional Indonesia sepanjang masa. Ragam motif ini diusung dengan tajuk Shift of Diversity atau keragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di negara Indonesia. Tuh ya, bisa langsung dicek aja periode ordernya tanggal 22 April sampai 6 Mei, masih ada 3 hari lagi. Dapatkan dengan harga Rp250.000 atau bisa langsung klik link di deskripsinya untuk langsung masuk ke Jebret Merch-nya. Oke, kita lanjut dari bahasan yang gak kalah serunya, dari bahasan tim mediocre dari Liga Inggris. Habis yang satu nih.